Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sialan, kemarin-kemarin menang terus. Kenapa sekarang gue kalah melulu? Apa ritual pocong kemarin gue salah ngelakuin cara-caranya ye? Aduh, kalah lagi. Brengsek, ritual pocong sialan. Hah? Pocong! Suek banget dah. Kenapa kakek gue nongolin diri ke gue? Sial dah. Kemarin gue sama si Iding juga samaan ditongolin pocong bapaknya Iding di pabrik. Sekarang kenapa gue juga jadi begini? Lebih baik gue ngomong hari ini langsung ke si Iding. Apa dia juga masih ditongolin pocong bapaknya sampai sekarang? Harus diselesaikan berdua kayaknya ini mah. Ding, masuk. Wah, Ding, malam ini gue ditongolin pocong kakek gue sama kayak lu. Hah? Ding, kenapa lu malah bengong gitu? Ding, kenapa lu? Matanya kebuka, tapi kenapa nggak sadar? Ding, sadar Ding. Hah? Kakek? Kampung Tumaritis yang damai pagi berseri, Petruk dan Bagong berangkat kerja penuh mimpi ke pabrik karet PT Rubber Nusantara. Mesin berdentang Jadi sangka ye, gara-gara judi orang jadi pada bunuh diri. Ya, karena kecanduan akhirnya utang melulu buat ngejudi. Jadinya dia depresi sama frustasi. Akhirnya bunuh diri dah. Lah, kok lu tahu, Gong? Bener kata lu nih, kejadiannya di Ciputat. Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bang Dullah tuh, Bang. Masuk Bang Dullah, pintu nggak dikunci. Iya, Bang. Kenapa lu ngos-ngosan gitu, Bang? Ini Bang Petruk, Oong sama Iding gak sadarkan diri di kontrakannya Iding. Mereka berdua tatapannya kosong. Udah dipanggilin orang pintar, tapi tetap belum sadar. Karena gue tahu abang bisa soal gaib, gue pun ke rumah abang. Mungkin abang bisa mengatasinya. Waduh, apa gara-gara mereka melakukan ritual pocong itu ye? Bisa jadi tuh, Bang. Ayo dah, mending kita ke sono dulu, liatin mereka berdua. Iya dah, Gong. Yuk, Bang Dullah, kami siap-siap dulu ye. Sekalian berangkat kerja. Iya, Bang. Gue juga tadi pas mau berangkat kerja,
ada rame-rame di kontrakannya si Iding. Jadinya gue berhenti buat lihat situasi. Ya udah, entar kalau ada apa-apa kita hubungin Pak Andri. Belum sadar juga, Ustadz. Belum, Pak. Itu dia bang, Iding sama Ongnya. Dari tadi begitu terus, gak berkedip matanya. Waduh, kayaknya sih ini akibat mereka melakukan ritual pocong itu. Gimana kalau kita bawa mereka ke kampung Tumaritis, biar Babe Semar yang ngatasin. Iya bang, babeh kita pasti lebih banyak tahu soal ginian. Kalau kita mah palingan cuma bisa meditasi buat mengetahui kejadian sebelum-sebelumnya. Boleh sih, cuman gimana sama kerjaan kita bang? Bentar, biar gue telepon dulu Pak Andri dah. Minta izin dia buat soal ginian. Iya bang. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Ya, Bang Petruk. Ada apaan yang nelpon? Begini Pak, pagi ini Aye sama Bagong dapat kabar dari Dullah yang rumahnya deket Iding. Kalau dia sama si Oong kerasukan ritual pocong yang pernah dia lakuin gara-gara mau menang judi online. Akibatnya dia nggak sadarkan diri sampai sekarang. Nah, Aye, Bagong, sama Bang Dullah berencana mau bawa mereka berdua ke kampung Tumaritis buat disembuhin sama Babe Semar. Gimana Pak? Ya udah. Emang sih saya juga udah dapat informasi dari karyawan yang lainnya. Kalau si Ong itu udah kecanduan judi online. Nanti daripada dia ngeracunin karyawan lainnya, sekarang saya izinkan kepada Bang Petruk dan juga Bang Bagong untuk menindaklanjuti mereka. Lagi pula kan kami juga sudah tahu ya keahlian Bang Petruk dan saudara-saudaranya. Soal-soal begituan kan udah kebukti kemarin ya di hutan Karet Jawa Tengah. Ya udah, kami permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dullah, Pak Andri udah ngizinin kita buat ngebawa Iding dan Oong ke kampung Tumaritis. Yuk kita bawa. Siap bang. Oh drama, oh romantika, misteri berbalut hikmah. Di kota besar penuh teka-teki, hidup terus berjalan pasti. Petruk sering tertawa, Bagong termenung saja. Mereka bercerita tentang mimpi dan asa. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita Bang Dullah. Wah, serem juga ye, kampung lu bang. Kalau malam iye, besok lu lihat kalau pagi bang. Sudah sampai kita bang. Reng, kok gue kangen ye sama Petruk sama Bagong. Aye juga, Beh. Padahal baru sebulan mereka pergi ke kota. Iye ye, apa ini firasat kalau dia mau datang malam ini? Assalamualaikum, Beh. Assalamualaikum. Lah, ternyata firasat Babe nggak meleset. Tuh, si Petruk. Hehehe. Ya Truk, masuk dah lu. Pintu kagak dikunci. Siap, Beh. Perkenalkan, Beh. Ini Bang Dullah. Sedangkan yang ini Oong sama Iding. Ye. Salam kenal. Lah, tentu kenapa mereka berdua tatapannya kosong gitu, Truk? Jadi begini, Beh, ceritanya.
Kalau begitu, nih orang jiwanya dibawa sama jin pocong yang menyerupai keluarga mereka itu, Truk. Gimana pun caranya, lu bersekutu mau pakai sesajen atau ritual-ritualan, tetap mereka akan meminta tumbal. Kalau begitu, gue ambil dulu dah jiwa mereka di ruang hampa. Mudah-mudahan mereka belum sampai ke dunia jin atau jiwa mereka gak akan tertolong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa Babe Semar. Jiwa si Oong sama si Iding mau dijemputnya. Di mana dia menuju? Itu dia. Lebih baik gue cepat-cepat ke sana. Weh, Copong, Pocong, lu mau bawa kemana tuh jiwanya Oong sama Iding? Hah? Pak Tua, tolongin kami. Hah? Oi, Pak Tua, dia telah melakukan ritual memanggil kita berdua dan sudah kami berikan waktu sampai batas akhir. Sekarang kita mau jadikan mereka budak kami. Betul, Pak Tua. Kau jangan turut campur soal kami. Enak aja. Lu kira nih anak manusia udah dapat kekayaan dari manggil lu berdua, hah? Memang belum, tapi kita berdua sudah keluar dari dunia kami gara-gara mantra yang dia berdua ucapkan itu. Kami mohon, tolongin kami, Pak. Maafkan kami telah terjebak ritual pocong. Iya Pak, kami tobat. Dasar, sekarang aja waktu lu butuh gue, lu minta tobat. Lu tahu kan kalau lu udah melibatkan hal goib dan itu sangat berbahaya. Iya, Pak Tua, karena saya banyak utang dan kalut sehingga saya kena bujuk lainnya si Oong. Saya pun gak tahu Pak Tua kalau kejadiannya akan begini. Ah, sudah, lu berdua sama aja. Woi Pocong, maafkan saja mereka. Mereka udah kilap. Lepaskan mereka. Tidak mau, lumayan mereka berdua bisa kita gunakan menjadi budak melayani kita berdua. Kalau begitu, akan gue musnahin lu berdua. Luar biasa Pak Tua ini ilmunya. Gua gak bakalan mampu melawannya kalau begini. Baik Pak Tua, ini ambil mereka kembali. Lu berdua, terima nih. Tobat. Masuk sono keranda lo kembali. Ada tobat. Woi, lu berdua, balik badan lu menghadap gue. Bapak yang tadi. Ini bapaknya Bang Petruk sama Bang Bagong ye. Iye, ini Babe Semar, bapaknya Bang Petruk sama Bang Bagong. Kita sekarang ada di Kampung Tumaritis. Terima kasih Be. Maafkan kami ye, telah kilaf melakukan ritual pocong dan judol selama ini. Iya Be, itu semua karena saya kalut, banyak utang di mana-mana. Gue maklumin lu berdua, sebab lu masih muda, lu banyak dapat pelajaran hidup. Sekarang lu gue perintahin di sini dulu buat belajar agama dan membersihkan hati lu terhadap nafsu duniawi. Baik Be, kami berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Ya udah, Truk, lu hubungin Pak Andri ya besok. Lu minta izin ke dia supaya nih dua orang gue rehabilitasi dulu. Siap, Be. Di kampung Tumaritis yang damai pagi berseri, Petruk dan Bagong berangkat kerja penuh mimpi ke pabrik karet PT Rubber Nusantara. Mesin berdentang, kisah pun dimulai.
Oh drama, oh romantika, misteri berbalut hikmah di kota besar. Gimana Bang Dullah? Udah lihat kan kampung kita di pagi hari? Iya Bang, indah banget ternyata kalau pagi. Si Oong sama si Iding kemana bang? Tadi sehabis sarapan disuruh Babe Semar ngasih empan kambing sama bersihin kandangnya Bang. Hehehe, lagi direhat dia. Lu nggak sekalian ikutan Truk? Gue mah udah puas, Reng. Wah, kebetulan Pak Andri telepon. Mau kabarin soal Oong sama Iding Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya si Oong sama si Iding, Bang? Alhamdulillah, udah sadar dia Pak. Tapi katanya Babe, mereka mau direhabilitasi dulu di sini sampai 1 minggu. Oh, iya nggak apa-apa. Sekalian nih Bang, mau ngabarin juga soal pekerjaan yang kami tawarin ke Abang. Kali aja Bang mau. Wah, apaan tuh? Jadi penasaran aja Pak. Jadi begini Bang, perusahaan kita kan punya hutan karet di beberapa daerah di Indonesia nih Bang. Nah kebetulan yang di Sumatera, petugas jaga di sana dipindahkan ke daerah lain. Jadi sebenarnya kami butuh petugas baru untuk menjaga hutan karet itu. Nah karena Bang Petruk, Bang Bagong, sama Bang Gareng udah pernah pengalaman tuh waktu itu, waktu ngejagain hutan karet di Jawa, mungkin abang-abang tertarik untuk menjaga hutan karet di sana. Gajinya juga lumayan loh Bang, lebih besar daripada gaji di pusat. Wah, mantap tuh Pak. Tapi angker lagi nggak tuh hutan karet Pak? Nanti kayak yang di Jawa lagi. Aman Bang, kata komisaris dan pimpinan perusahaan sih begitu. Gimana Reng? Lu mau kagak? Kali ini tugasnya di Sumatera. Boleh dah Truk, kalau gajinya sama kayak kemarin. Ya udah, terus kita gimana sekarang Pak Andri? Sekarang Bang Petruk di kampung aja dulu. Sampai nanti urusnya beres, nanti kita kabarin lagi ya. Siap Pak Andri. Ya udah, saya permisi dulu ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kali ini kita bakalan jaga hutan karet di Sumatera ya Bang. Iye Gong, asik nih. Petualangan baru. Cihuy. Di kota besar penuh teka-teki, hidup terus berjalan pasti. Petruk sering tertawa, Bagong termenung saja. Mereka bercerita tentang mimpi dan asa. Kota yang keras kadang beri luka, tapi di dalamnya ada cahaya. Ada cinta di balik lelah, ada tawa di tengah masalah. Petruk Bagong terus melangkah, kisah mereka jadi hikmah. Oh drama, oh no romantika, misteri berbalut hikmah di kota besar penuh teka-teki, hidup terus berjalan pasti. Kampung Tumaritis tetap di hati, pulang nanti membawa arti. Cerita ini kan terus abadi, kisah Petruk dan Bagong yang berarti.